how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of old, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. Oh, how I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of old, draw me closer to you, Lord. Yes, Jesus. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Oh, as I worship you. Yeah. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart. Mari bersama-sama kita mengucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menetap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu Jemaat GBI Ujung Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu nyata atas kami hingga pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan zaman kasih-Mu dan kami rindu menyenangkan Tuhan pagi hari ini. Berpujian penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let it be a song from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let it be a worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be a worship from my heart for you, my King. Let it be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let it be a worship from my heart in my surrender. Let it be a sweet song to you. Let it be the most that I can give. Let it be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, hari ini kita akan membahas topik apakah Tuhan ingin supaya kita menjadi kaya? Apabila pertanyaan ini disampaikan kepada setiap orang, jawabannya sangat bisa bervariasi. Namun sebagai insan Pentakosta, hendaknya kita tidak terburu-buru menjawab pertanyaan di atas. Kita perlu melihat dan meneliti secara cermat apa yang Alkitab nyatakan mengenai kekayaan dan menjadi kaya. Ulangan 8 ayat 17 dan 18 mengatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Dari ayat di atas, secara prinsip Tuhan tidak anti dengan kekayaan. Bahkan Dia sendiri yang memberikan kekuatan dan berkat untuk memperoleh kekayaan. Kita akan melihat beberapa contoh sikap dan pandangan dalam Alkitab mengenai kekayaan. Yang pertama, Salomo. Seorang raja Israel yang terkaya pada zamannya menyampaikan di dalam Amsal 23 ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Juga di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 ia menyampaikan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang kedua, kita melihat Rasul Paulus. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 17, Paulus menuliskan, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Yang ketiga, bagaimana dengan Yesus sendiri? Di dalam Matius 16 ayat 26, Yesus mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, yang dapat diartikan memperoleh seluruh kekayaan di dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Melihat contoh-contoh di atas, sekali lagi Tuhan tidak anti dengan kekayaan atau menjadikan kaya, namun kita diminta berhati-hati terhadap hal ini. Lalu, sekarang bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tidak mengidentifikasikan diri berdasarkan kekayaan. Artinya, kekayaan tidak boleh menentukan dan mengubah status, nilai, dan harga diri kita di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya yang telah ditebus melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib dan sebagai orang-orang yang sangat dikasihinya. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, tidak ada perubahan dari pihak Tuhan dalam menghargai dan mengasihi kita. Kemiskinan tidak akan menguranginya dan kekayaan tidak akan menambahinya. Yang kedua, tidak mencari kenikmatan dari kekayaan. Artinya, kekayaan boleh dinikmati, tetapi jangan menjadi sumber kenikmatan yang melebihi kenikmatan persekutuan kita dengan Tuhan. Kekayaan harus disyukuri sebagai anugerah kepercayaan dari Tuhan dan harus dipergunakan bagi kepentingan kerajaan Allah di muka bumi ini. Yang ketiga, tidak menaruh kekuatan pada kekayaan. Artinya, kekayaan yang diperoleh dengan anugerah Tuhan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk memegahkan diri, untuk menguasai atau mengatur segala sesuatu sekehendak hati sendiri. Yang keempat, tidak menjadikan kekayaan sebagai tujuan hidup. Artinya, uang dan kekayaan tidak boleh menjadi hal yang dikejar dan ingin dicapai selama hidup ini. Tidak boleh menjadi yang paling diutamakan dan diagungkan dalam hidup ini. Tidak boleh membuat kita terikat dan menjadi hambanya. Tetapi uang dan kekayaan hanyalah anugerah
dan alat Tuhan yang harus dipergunakan bagi kemuliaan-Nya. Jadi terhadap pertanyaan apakah Tuhan ingin supaya kita menjadi kaya? Jawabannya ialah ya. Namun bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk rencananya, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus untuk keselamatan seluruh umat manusia. Amin. Mari saudara yang di rumah-rumah saat ini, pejamkan matamu. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan. Tuhan, kami semua kangen padamu Tuhan. Kami kangen padamu Bapa. Tuhan, sudah beberapa bulan ini kami tidak bisa ibadah di gereja Tuhan. Hanya di rumah-rumah. Tapi kami Tuhan, rasa kangen kami tidak berubah ya Tuhan. Tapi kami kangen Engkau ya Tuhan. Jamah setiap kami semua, jamah setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah ya Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menjamah memenuhi setiap kami semua di rumah-rumah ya Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami. Ya Tuhan, ya Allah kami. Jamah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, Engkau sabar terhadap kami. Dan Engkau tidak pernah curang, Engkau selalu setia kepada kami. Ya Tuhan terima kasih banyak. Tuhan urapi setiap kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan. Kuasai kami, kuasai hamba-Mu ya Tuhan, pimpin kata demi kata biarnya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Ibadah kami ini adalah milik-Mu. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya Tuhan di rumah kami masing-masing. Jamah setiap kami ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah. Berikan kelegaan bagi yang beban berat, yang terikat Kau bebaskan. Yang putus asa berikan pengharapan yang baru, berikan jalan keluar. Buat mujizat-Mu Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Berikan kesembuhan-Mu atas kami semua ya Tuhan. Kami berdoa khusus Tuhan untuk mereka yang sakit Tuhan karena COVID-19 atau penyakit sakit-sakit yang lain. Tuhan jamah saat ini dalam nama Yesus jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Tuhan bebaskan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan kami persembahkan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Shalom saudara kasih Tuhan yang ada di rumah-rumah. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah saudara, saya ingin hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk setiap kita semua. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai tujuan untuk setiap umatnya. Kitab Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara dan juga mengenai saya. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, melalui gembala sidang kita Pak Niko, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Saudara, siapa yang sangka saudara, melalui pandemi corona, sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang belum pernah kita alami sebelumnya saudara. Semuanya berubah. Saudara, bahkan bukan hanya untuk kota kita, bukan hanya untuk bangsa kita Indonesia, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kita sedang masuk yang namanya a new normal. Saudara, biarlah hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Bagaimana dan apa yang kita harus lakukan, saudara. Saya percaya kalau secara perorangan, secara pribadi, kita pasti beberapa kali juga mengalami perubahan dalam hidup ini. Betul nggak saudara?
pasti ada mengalami perubahan demi perubahan. Tapi kali ini secara keseluruhan kita mengalami semuanya. Nah saudara, mari kita renungkan firman Tuhan dari kitab Yosua 21 ayat 45. Ini Yosua yang berkata, di kitab ini dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, Yosua waktu berbicara ini, dia tidak muda lagi, dia sudah tua. Dan dia katakan, dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel, artinya bukan hanya kepada diri Yosua pribadi, bukan hanya kepada keluarganya, tapi kepada satu bangsa, yaitu Israel, umatnya Tuhan. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Semua yang baik yang Tuhan janjikan, semuanya dipenuhi. Saudara, saya percaya Tuhan yang disembah oleh Yosua, Tuhan Allah Israel, adalah Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dia mengenapi janjinya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, dia mengenapi janjinya kepada Yosua. Saya juga percaya Tuhan Yesus juga akan mengenapi setiap janji-janjinya yang baik untuk setiap saudara dan saya yang percaya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lu yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Nah saudara, Yosua waktu berkata ini dia sudah tua. Saudara, dia melihat ada satu perjalanan hidupnya yang tidak monoton. Pasti mengalami perubahan demi perubahan. Dari waktu ke waktu pasti terus berubah. Ada hal yang keadaan yang dia mengalami yang sukacita, tapi juga ada kalanya dia mengalami satu keadaan yang mungkin tidak baik. Sama seperti yang kita alami hari ini. Mungkin kita rasanya kok keadaan ini kok gak baik. Tapi dengar baik-baik, Tuhan Yesus tetap berkuasa untuk menolong kita. Tuhan Yesus tetap punya kuasa dan mau untuk mengenapi setiap janjinya yang baik untuk setiap saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah saudara, Yosua harus mengalami peperangan demi peperangan untuk membawa bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan janjikan kepada nenek moyangnya. Tanah yang Tuhan janjikan kepada Musa. Saudara, Yosua harus membawa bangsa ini, saudara, mengalami perubahan demi perubahan. Nah saudara, apa yang Yosua alami? Saya akan bacakan dari kitab Yosua 3, ini perintah Yosua kepada pasukannya, kepada bangsa Israel. Di ayat 3 sampai 5 berkata begini. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Nah saudara, perintah Yosua kepada bangsa Israel dikatakan, ikuti tabut Allah. Tabut Allah lambang daripada kehadiran Tuhan. Ikuti tuntunan Tuhan. Atau dengan kata lain, mari berjalan mengikuti Tuhan. Saudara, mengikuti Tuhan, berjalan mengikuti Tuhan artinya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup intim dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa, pujian, penyembahan kita. Karena saya percaya waktu kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Kita akan merasakan hadirat Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Dia selalu ada bersama kita. Waktu kita baca Alkitab, kita akan mendengar, kita akan tahu tuntunan Tuhan. Apa yang kita harus lakukan, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup ini. Di tengah-tengah goncangan pandemi corona ini. Nah saudara, ayat keempat dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, hal yang kedua yang Yosua katakan kepada bangsa Israel, katakan, nanti waktu ngikuti tabut Allah, kasih jarak 2000 hasta. Jangan mendekatinya, juga jangan terlalu jauh. Maksudnya apa? Supaya kita bisa mengikuti, mengetahui jalan yang harus kita tempuh, yang Tuhan tentukan. Sebab, kata Yosua, jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah saudara, sama seperti sekarang ini, masuk 2020 tahun dimensi yang baru. Kehidupan yang seperti ini belum pernah kita lalui sebelumnya, saudara. Oleh sebab itu kita perlu
untuk mengikuti Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Percayalah, pergumulan saudara dan saya pasti kita bisa atasi. Masalah hidup kita pasti kita bisa atasi. Sebab Tuhan yang berkuasa berjalan bersama dengan kita umatnya. Amin saudaraku. Nah saudara dikatakan jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Maksudnya adalah jangan terlalu dekat adalah jangan tebak-tebak sendiri. Jangan menganalisa sendiri keadaan yang sedang kita hadapi. Karena tidak semua bisa kita mengerti dengan otak kita atau dengan logika kita. Lalu yang kedua, jangan terlalu jauh daripada tabut Allah. Maksudnya adalah jangan kita tidak merespon atau lambat merespon firman Tuhan. Jangan timbang-timbang dulu untung ruginya kalau saya lakukan firman Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan sekalipun kita belum mengerti. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah mencelakakan kita. Dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Nah saudara, kalau kita lambat merespon, kita pasti akan ketinggalan dan tidak mengalami perubahan apa-apa dalam hidup ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, berikutnya kita akan renungkan pesan Tuhan secara khusus untuk Yosua. Sebelum Yosua menyeberangi sungai Yordan masuk tanah perjanjian. Apa sih yang Tuhan pesankan kepada Yosua? Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Yosua 1. Saya akan bacakan untuk saudara ayat 1 sampai 5. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Saudara, Tuhan yang pertama ngomong sama Yosua dikatakan, ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati. Saudara, saya percaya Yosua juga tahu kok Musa sudah mati. Tapi di sini apa yang Tuhan maksud? Maksudnya adalah Yosua, hambaku Musa sudah mati. Cara-caranya Musa sudah tidak lagi dipakai. Sekarang ada cara-cara yang baru, ada dimensi yang baru. Dimensi apa ya dimensi yang baru? Dimensi yang baru adalah dimensinya Tuhan. Yang Tuhan sedang berikan untuk setiap saudara dan saya. Dalam menghadapi hidup ini, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, termasuk juga dalam pelayanan kita. Ada sesuatu yang baru. Kita nggak bisa lagi gunakan cara-cara yang lama. Seperti yang dulu. Kita nggak bisa lagi untuk mengusahakan, saya lebih suka yang dulu. Saudara saya, kita harus beradaptasi dengan keadaan yang sekarang. Dengan caranya Tuhan. Tuhan adalah Allah yang sangat maha pinter. Dia punya segala banyak cara untuk berjalan, memimpin kita dalam kondisi sekarang ini. Saudara, lalu di ayat yang ke-6 sampai ayat 9 saya akan bacakan satu persatu. Ini pesan yang sangat penting untuk kita semua. Ini yang Tuhan katakan kepada Yosua. Saya percaya Yosua juga bingung saudara. Begitu Musa mati, biasanya Yosua mengikuti pimpinan Musa. Musa kasih arah, tapi tiba-tiba Musa mati saudara. Dan Yosua yang harus memimpin bangsa yang besar ini. Dengan satu pengalaman yang belum pernah dia alami. Dengan keadaan yang belum pernah dia alami juga saudara. Saudara, apa pesan Tuhan? Di ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Saudara, Tuhan bilang sama Yosua, Tuhan pasti tahu kegentaran hati Yosua. Tuhan tahu kebingungannya Yosua. Mungkin khawatir, mungkin takut. Saudara, tapi Tuhan bilang gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu. Sebab Tuhan yang pilih kamu,
yang tetapkan kamu. Tuhan sudah memutuskan kamu yang harus memimpin bangsa ini untuk mengalami semua janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, mungkin saudara dan saya, kita waktu menghadapi keadaan ini kita bingung, takut. Kita nggak tahu mesti buat apa. Tapi biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Kuatkan dan teguhkan hati kita semua masing-masing. Sebab Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Untuk kita pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Supaya apa saja yang kita minta kepada Bapa akan diberikannya kepada kita. Saudara, Tuhan sudah pilih saudara dan saya, menetapkan kita, memutuskan untuk kita yang memimpin. Supaya seisi keluarga kita diselamatkan. Supaya teman-teman yang ada bersama kita diselamatkan. Saya percaya Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Supaya banyak orang bisa mengalami Tuhan. Diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan. Tuhan pilih saudara dan saya. Supaya kota kita diberkati. Supaya keluargamu diberkati. Keluargamu diselamatkan. Tuhan pilih saudara untuk supaya bisnismu bangkit kembali. Pekerjaanmu diberkati. Jangan takut. Tapi kita harus kuat dan teguhkan hati kita. Kita harus yakin kepada Tuhan. Yakin kepada firman Tuhan. Dan kita harus berani melakukan firman Tuhan. Sekalipun rasanya tidak cocok dengan keadaan. Amin saudaraku. Yang kedua, di ayat ke-7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang mau hidupnya berhasil dan beruntung, katakan amin. Saudara, ada syaratnya. Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu untuk sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, ayo terus baca Alkitabmu. Jangan kasih kendor. Jangan gara-gara keadaan ini kita jadi goyah. Benar gak ya Tuhan bisa tolong saya? Benar gak ya keadaan saya pasti bisa berubah? Saudara, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia pasti akan menenapi setiap janjinya untuk setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tapi apa yang kita harus lakukan? Kita harus kuatkan hati kita. Kita harus baca Alkitab. Untuk apa? Supaya kita bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa dampaknya kalau kita hidup sesuai firman Tuhan? Maka perjalanan hidupmu akan berhasil. Kita akan berhasil mengatasi setiap masalah-masalah hidup ini. Yang kedua, apa saja yang kau kerjakan akan berhasil dan beruntung. Kenapa? Karena Tuhan menyertai setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan. Yang ketiga, ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, yang ketiga, Tuhan ingatkan sekali lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Ini perintah Tuhan. Saudara dan saya, kita harus perintahkan diri kita, perintahkan hati kita, perintahkan untuk supaya, ayo saya harus kuat. Mungkin kau perlu, kalau bercermin gitu ya, bilang, sebut namamu. Kayak misalnya saya sebut, Benny, kamu harus kuat. Harus kuat. Nah saudara, kita harus perintahkan diri kita untuk kuat. Jangan biarkan tawar hati, jangan kecut, jangan kekecewaan, putus asa, frustasi melanda hidup kita. Kita harus atasi. Mungkin sekian waktu lamanya kita mengalami bimbang. Kita mungkin rasanya susah. Tapi jangan biarkan itu terpuruk terlalu lama, saudara. Saudara harus bangkit, kuatkan dan teguhkan. Hadapi keadaan yang ada. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebab dia katakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Waktu engkau mulai lemah, saudara perkatakan ayat ini. Bilang, Tuhan bilang sama saya, ku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati.
Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Sekalipun dalam lembah yang gelap, sekalipun dalam kondisi pandemi corona, mengalami goncangan ekonomi, dengar baik-baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita, haleluya. Saudara, pada akhirnya Yosua yang sudah tua berkata, segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Saya percaya waktu kita mulai menguatkan hati kita mulai berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya percaya akhirnya kita juga pasti akan berkata, semua yang baik yang Tuhan Yesus janjikan kepadaku, kepada keluargaku, kepada bangsaku, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya dipenuhi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Betul, kita melihat keadaan kurang baik. Tapi kita hidup karena kita percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Saudara, kita percaya Tuhan Yesus mengasihi setiap saudara dan saya. Kita percaya dia sudah mati untuk kita, dia berkorban untuk kita, dia juga bangkit untuk kita. Kita percaya pada firman-Nya bahwa dia akan menggenapi janjinya pada hidup kita semua. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan setiap saudara dan saya. Selalu menyertai kita, baik dalam keadaan suka maupun duka. Tapi segala keadaan yang tidak baik, Tuhan akan ubahkan untuk kebaikan bagi kita. Amin, saudaraku. Percayalah, dia selalu bersama-sama kita yang ada di rumah-rumah. Dia ada bersama kita saat ini. Dan dia tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Berapa banyak daripada saudara pada hari ini kita berkata, Tuhan, aku ingin mengalami kasih-Mu Tuhan. Aku ingin mengalami jamahan-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku enggak mau sendirian. Aku ingin selalu merasakan Engkau menggenggam tanganku dan tidak melepaskan. Mari saudara yang ingin merasakan kasih Tuhan, mari pejamkan mata kita. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies. He satisfies, He satisfies my desire. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Think about His love. Think about His goodness. Think about His grace that's brought us through. For as high as the heavens above, so great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. How could I forget His love? How could I forget His mercy? He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Even when I've
sought me out and found me. He satisfies, He satisfies, He satisfies my desire. Great is the measure of our Father's love, so great. Great is the measure of our Father's love. Great is the measure of our Father's love. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Yara lama so. Hikara lama yara lama to shande. Haleluya. Yara lama se na yara moto shando. Yara lama si. Ikana rama yara lama moto shande. Ikana rama so. Yara lama si. Yara lama se neremo yara moto shanda. Haleluya. Haleluya. Yara lama sokana yara lamo. Yara lama si. Hinana lama yara lamo. Haleluya. Hikara lama yara lama. Tuhan curahkan kasih-Mu Tuhan. Untuk setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah ya Bapa. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Curahkan kasih-Mu Bapa. Yara lama sona yara lama to shande. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu akan menguatkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan membangkitkan setiap kami semua ya Bapa. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah saat ini Tuhan. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu ya Tuhan. Curahkan ya Tuhan. Berikan mujizat-Mu. Berikan kesembuhan ya Tuhan. Berikan ya Tuhan. Jawab setiap doa daripada anak-anak-Mu ya Tuhan. Mari saudara saat ini. Mari berdoa saat ini minta. Mari minta. Apa yang kau ingin untuk Tuhan Yesus lakukan bagimu. Mari minta saat ini. Tuhan dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Aku mohon anugerah-Mu. Aku mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan. Dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Jawab doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan Yesus jamah ya Tuhan. Aku mohon ya Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan turun saat ini ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir ya Tuhan. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan kami semua sayang padamu Tuhan Yesus. Kami kangen banget sama Tuhan. Kami cinta banget sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih banyak Bapa. Tuhan tutup bungkus Tuhan. Keluarga demi keluarga dengan darah Yesus. Biar seisi keluarga semuanya diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati. Dalam mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, biar anak-anak-Mu semua Tuhan, bangkit semuanya Tuhan. Kuat dan teguh semua hati mereka ya Tuhan. Dan mereka akan melihat janji demi janji Tuhan yang baik digenapi dalam kehidupan mereka. Pada akhirnya Tuhan, kami semua akan berkata, segala sesuatu yang baik yang Tuhan janjikan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada bangsa kami, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tuhan terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara selalu. Amin. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Benny Gunawan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. GBI Ujung Menteng akan tetap mengadakan ibadah online pada hari Minggu 19 Juli 2020 pada pukul 10 pagi dan ibadah sekolah minggu pada pukul 9 pagi. Pemberitaan firman dan disertai perjamuan kudus akan dilayani Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotala Harjo. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing setiap hari pukul 9 malam. Tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa bersama. Kami memberitahukan dan mengingatkan Kom 100 Junior Church secara online via Zoom yang akan diadakan setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 7 malam. Kom tersebut akan dimulai pada tanggal 14 Juli 2020. Bagi yang sudah mendaftar, harap mengikutinya. Kita akan mengadakan rumah doa secara online melalui Instagram GBI Ujung Menteng. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Doa tersebut akan diadakan pada setiap hari Selasa mulai pukul 7 malam. Kami menghimbau agar seluruh pelayan jemaat dan jemaat bergabung untuk unity dalam doa online. Bagi yang mau didoakan, bisa menuliskan permohonan doanya pada saat live Instagram. Telah dibuka toko Cool Rayon 1G pada Instagram. Toko Cool ini untuk membantu mempromosikan usaha jemaat yang berjualan. Gratis, tidak dipungut biaya. Kami menghimbau jemaat yang menjual produk atau jasa dapat bergabung di toko Cool ini. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Bapak Hendra Nenggolan pada nomor yang tertera di layar Anda. Cool Community of Love GBI Ujung Menteng adalah komunitas kasih di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa. Akan tetap diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam Cool, harap menghubungi gembala Cool masing-masing dan berkoordinasi mengenai pertemuan online-nya. Berakhirlah sudah ibadah online kita Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya ingatkan kembali agar kita menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak antar sesama Bapak Ibu Saudara. Kita harus jaga social distancing maupun physical distancing. Bapak Ibu Saudara harus sering mencuci tangan dan tetap jaga kebersihan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian Tuhan, mari angkat tanganmu dan buka hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan hiburan yang manis bersama Roh Kudus biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan, amin.